Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Udah malam. pada ready kan? Sudah? Buat Sudah siap? diskusi materi reproduksi kali ini. Oke, karena udah pada ready. Ini kan yang nyatet si Andi ya? Ya. Andi udah siap Andi? Bentar. Oke. Kata sama anggotanya dulu. Boleh tulis aja dulu. Udah pada siapin LKS ya kan? Biar nanti kalau ada yang kurang boleh pada nambahin juga gitu. Atau mungkin sebelumnya udah ada yang isi, nanti boleh tukar pendapat aja di sini. Oke, udah. Oke, udah ya. Lanjut ke jawaban. Ya. Kita ke nomor 1. Iya, udah pada ready ya? Udah. Di punten di nomor 1-nya di. Oke. Kan itu titik-titik di dalamnya terdapat. Kalau gua sendiri udah nyari tadi, udah nemuin jawabannya. Jawabannya skrotum. Gua setuju itu. Setuju? Gua juga. Ya, gua juga setuju. Apa mungkin ada yang beda jawabannya? Ada ya, sama-sama ya? Nggak ada. Oke. Skrotum di dalamnya terdapat. Nah, yang nomor 2 ini, yang titik-titik kosong ini gua testis. Mana yang lain? Mungkin ada yang beda? Setuju gua. Testis. Gua sama. Setuju. Sama ya, oke ya. Oke. Lalu testis yang mengandung testes. Bedain testis sama testes ya. Testes yang terletak di dalam skrotum. Testes yang terletak di dalam skrotum. Mungkin ada yang beda atau mungkin ada yang beda. Kalau ada yang beda boleh kasih aja pendapatnya. Pak, setuju gua. Setuju. Oke. Lalu habis itu ada pembuluh halus juga ya, yang disebut tubulus seminivirus. Itu jawaban yang tadi gua cari dari YouTube-nya Bu Yosi. Ada yang beda nggak gitu jawabannya? Enggak sih. Masih sama sih. Udah sama semua ya? Oh mantep, sudah pada nyari juga nih. Betul. Tubulus seminivirus sperma kemudian dilepaskan dari lapisan teratas epitelium germinal ke dalam lumen ruang pada tubulus seminiferus. Nah, ini jawabannya tubulus seminiferus yang gua temuin. Pada sama nggak nih? Sama ya? Sama. Itu juga menurut gua. Berarti udah pada lebih ya dari jawaban. Tubulus seminiferus, pintalan-pintalan tubulus seminiferus terdapat di dalam lobulus testis, ruang testis. Di mana setiap testis umum mengandung sekitar 250 lobulus testis. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke. Nah, di nomor 3 itu kan aslinya itu kan ada titik-titik ya. Nah, di titik-titik ini kalau gue jawabannya epididymis, saluran berkelok-kelok yang ada di dalam skrotum yang keluar dari testis. Gue tadi nemunya kayak gitu. Kalau yang lain gimana? Atau mungkin ada yang belum nemu? Udah pada nemu ya berarti ya? Udah. Bagus, berarti udah pada nyari tadi. Udah ada inisiatif nyari dari YouTube udah ngumpulin jawaban. Kemudian melalui titik-titik epididymis juga ya? Epididymis, betul. Tuh, oke. Epididymis sperma. Epididymis sperma dibawa ke, nah ini vesicula seminalis. Betul nggak? Iya. Betul. Vesicula seminalis. Oke. Sebelumnya ada yang ketinggalan nggak nih? Kalau misalnya ada yang mau nyatet, apa udah pada nyatet semua? Nggak ada yang ketinggalan? Udah nyatet. Oke. Aman ya, nggak ada yang ketinggalan ya? Aman. Betul. Aman. Oke. Lalu vesicula seminalis untuk disimpan sementara sampai ejakulasi bersama cairan mani. Oke.
Lalu selanjutnya penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju menuju fase deferens kalau gua. Betul, Gimana? menuju fase deferens. Benar ya? Memang itu. Oke. Oke. Aman berarti yang sekitar 20 hari sperma untuk melewati epididymis yang panjangnya meter. Gimana? Yap. Ya. Oke. Yap, betul. Mungkin ada yang mau melengkapin dulu atau ada yang kelewat gimana? Cukup. Udah. Aman. Oke, lanjut ya. Aman. Oke, lanjut. Melalui epididymis sperma dibawa ke vesikula seminalis. Nah, ini Vesikula seminalis. Epididymis sama vesikula seminalis. Mangga diisi boleh. Melalui epididymis yang pertama. Bukan di situ. Yang bawahnya. Sperma. Oke, dibawa ke vesikula seminalis. Betul kan? Oke, betul. Betul. Yang dimana untuk disimpan sementara sampai ejakulasi bersama cairan mani. Yap. Oke, udah ya. Udah semua kan nih nyatetnya nih. Mau dilanjut Udah. nomor 4. Lanjut. Oke. Sekarang di nomor 4 ada fase deferens bawah. Yang itu tuh berfungsi untuk melanjutkan epididymis yang mengarah ke atas, tidak menempel pada pelvis dan ujung saluran terdapat di dalam kelenjar prostat, berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani. Kedua ductus vas deferens, satu dari setiap epididymis, berawal dari skrotum di belakang kandung kemih, masing-masing menyatu dengan ductus dari vesikula seminalis yang membentuk ductus ejakulasi yang pendek. Oke, good Rafa, penjelasannya udah cukup jelas ya. Gue rasa udah pada mahamin. Jadi itu ya dia jawabannya udah dicatat kan nih? Atau belum? Selesai. Oke, kita tunggu si Andi dulu. Udah gue catat. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjut sekarang ke nomor 5 ya. Kelenjar Cooper. Ada yang udah nyari? Atau ada yang udah mungkin mau menjelaskan? Di nomor 5 itu ya, kelenjar Cooper. Nomor 5 itu di itu ya. Kelenjar Cooper. Iya. Pasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Mensekresikan ductus bening yang bersifat alveola basah dan produk urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Cairan bulboretralis juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum ejakulasi. Oke, penjelasannya clear Rafa. Gue rasa udah pada nyari semua ya berarti ini ya sebelum diskusi sekarang udah pada nyari. Oke, sekarang kita sebentar. Andi udah di? Belum, kita tunggu si Andi dulu. Ini kelenjar Cooper. Sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat yang mensekresikan mukus bening yang bersifat alkali atau basah, menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Lalu ada cairan bulboretralis juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum ejakulasi. Oke, kayaknya kita lanjut aja dulu ya ke nomor 6. Mungkin Andi bisa nyusul di. Andi kita lanjut dulu ya di ke nomor 6.
Gimana? Oke, lanjut aja. Oke. Di nomor 6 gue jawabannya saluran ejakulasi atau ejaculatory duct. Mungkin ada yang mau ngejelasin? Atau mungkin udah ada yang nemu jawabannya? Gua bisa. Boleh, mongga. Oke. Saluran ejakulasi atau ejaculatory duct. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Biasa juga disebut prostat melingkari atau mengelilingi bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih sehingga dilewati urin dan mani. Muara dari ductus deferens dan vesicus seminalis menyempit di tengah prostat dan bersatu dengan uretra yang mensekresikan produknya secara langsung ke dalam uretra melalui beberapa saluran kecil. Prostat menyumbang 15-30% cairan mani. Cairan prostat sedikit melingkari atau mengelilingi bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih sehingga dilewati urin dan mani. Muara dari ductus deferens dan vesicus seminalis menyempit di tengah prostat yang mensekresikan produk yang secara langsung ke dalam uretra melalui beberapa saluran kecil. Prostat menyumbang 15-20% cairan mani. Cairan prostat sedikit asam dan bersifat encer, dan seperti susu mengandung enzim antikoagula, sitrat, nutrien bagi sperma, sedikit asam. Oke, bagus Rafli, penjelasannya cukup lengkap. Nah, di nomor 7 ini lanjut ya, kita ke nomor 7. Andi, kita lanjut ya ke nomor 7 ya. Iya, lanjut. Oke, di nomor 7 ini ada semina vesikel atau kantung mani. Gue izin ya, ini gue yang ngejelasin sekali ini, boleh kan? Boleh. Oke. Jadi semina vesikel atau vesicula seminalis merupakan kantung semen yang dimana dia adalah kelenjar belekuk-belekuk yang letaknya di belakang kantung kemih yang menyumbang sekitar 6. Bisa ditangkap ya semua ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Dinding vesicula seminalis yang menghasilkan cairan kental, warnanya sedikit kuning-kuningan dan bersifat alkalis. Dan dinding vesikula ini mengandung mukus dan gula fruktosa yang fungsinya untuk menyediakan energi untuk asam sperma. Dan ada enzim penkoagulasi, asam askorbat, dan yang terakhir ada prostaglandin. Oke, sudah clear ya semua ya? Nomor 7 jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ada yang mau? Gue bisa nomor 8 tuh. Oke. Vas deferens atas ya? Iya. Vas deferens atas. Lanjutan epididymis yang mengarah ke atas tidak menempel pada testis dan ujung saluran terdapat di dalam kelenjar prostat. Berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau vesicula seminalis. Kedua ductus vas deferens berawal dari skrotum di belakang kantung kemih. Masing-masing menyatu dengan ductus dari vesicula seminalis yang membentuk ductus ejakulasi yang pendek. Sekian tentang vas deferens atas menurut gua. Oke, bagus. Sebentar ya, saya sambil nyatet juga ini. Oke, lalu yang terakhir ya. Udah jelaskan tadi penjelasan dari si Rafli, Andi? Bagaimana? Jelas. Oke, berarti kita lanjut ya ke nomor 9. Di nomor 9 ini ada uretra. Ada yang mau ngejelasin atau mau ngasih pendapatnya sedikit di sini, boleh? Oh, bisa. Silakan. Uretra Oke, boleh jelaskan. Uretra merupakan saluran asli reproduksi yang terdapat di sepanjang penis dan membuka keluar pada ujung penis. Uretra berfungsi sebagai 1. Saluran kelamin yang berasal dari kantung semen, 2. Saluran untuk membuang urin dari kantung kemih.
Oke, udah clear ya? Clear. Udah jelas. Sebentar, gua copy dulu. Oke. Karena udah jelas, Andi udah jelas semua ya? Adi? Oke, jelas. Nanti tinggal Jelas. dilanjutin lagi. Nanti tinggal Oke. dilanjutin lagi, oke? Tapi intinya lu udah paham kan gitu? Udah paham. Nanti boleh Paham. kalau misalnya lu itu lu deskripsikan aja dengan bahasa lu sendiri ya. Oke. Oke. Bisa ya. Ya, udah ya, berarti ya alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah diskusi. Ini sudah dipahami semua ya, sudah jelas. Karena sebelumnya juga udah emang nyari jawaban, udah meneliti. Udah meneliti dulu, udah lihat materinya juga. Oke. Jadi udah jelas. Oke ya, sekian ya buat malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.